Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله جماعة صلاة maghrib rahimani rahimakumullah. Kita awali kajian kita kembali dengan mengucapkan alhamdulillah karena dengan izin dan rahmat Allah serta karunia yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita bersama sehingga kita masih bisa Allah pertemukan di salah satu baitin min buyutillah ini, dalam satu rumah Allah Azza wa Jalla ini, dalam rangka untuk kembali mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang telah merangkum membentuk suatu disiplin ilmu dalam agama Islam ini, yaitu ilmu al-aqidah, yaitu ilmu tauhid. Yakni pembahasan masih pada penjelasan kitab Al-Usul As-Salasah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, tidak terasa hadirin yang Allah muliakan, hari terus berjalan, terus berputar. Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, artinya tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kembali kita mengingatkan, mari kita kembali membersihkan hati kita dari seluruh dosa-dosa dan maksiat untuk memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman itu Allah Azza wa Jalla akan mudahkan kita kelak untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan yang disyariatkan dalam agama kita. Siamnya, qiyamnya, sedekahnya, zikirnya, qiraatul Qur'annya, seluruh amalan-amalan tersebut dibangun di atas tauhid. Maka tidaklah Allah akan terima seluruh amalan kita kecuali dengan tauhid. Maka mari kita kembali memperkuat iman dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena puasa yang akan kita lakukan itu juga diterima oleh Allah kalau dilandaskan dengan imanan, dengan keimanan. Sebagaimana sabda Rasul yang sering kita dengar dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban," kata Rasul. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang dibangun di atas keimanan dan ihtisab, ya, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka itulah yang akan melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, segala yang apa
segala yang berlalu dari dosa-dosa yang dia telah lakukan. Kemudian kita berpuasa juga dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun di akhir surah Al-Baqarah 143 itu. Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. La'alla disebutkan oleh Imam ya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, kalau Allah mengatakan la'alla, kan la'alla itu Pak kalau dalam bahasa kita belum pasti, mudah-mudahan ya. Tapi kalau seandainya Allah yang mengatakan itu pasti, kalau orang-orang itu betul-betul puasa dengan semestinya, maka pasti dia akan mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa di situ Allah mengungkapkan dengan kata kerja sedang dan akan, fi'il mudhari. Yang mananya Pak, Allah menyuruh kita bertakwa pada saat kita saum yang berpuasa dan setelah bulan Ramadan juga. Maka jangan kita ya berpuasa bertakwa hanya di bulan Ramadan saja. Jangan menjadi orang yang beribadah di bulan suci Ramadan saja karena tanda Ramadan orang diterima oleh Allah, maka Ramadan itu akan berbekas terhadap pribadinya meskipun sudah berakhir bulan suci Ramadan. Maka la'allakum tattaqun, supaya kalian tetap terus bertakwa. Karena di antara makna dari fi'il mudhari ya, itu memberikan makna terus menerus, continue, istimrar. Jadi kalau seandainya kita hari ini ya atau di bulan Ramadan kelak rajin salat malam, rajin tarawih ya, maka di bulan Ramadan kita jangan tarawih pula, salat tahajud ya. Iya. Kemudian qiyamul lail, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda kita telah ya meraih derajat takwa di bulan Ramadan, ketika setelah Ramadan kita konsisten salat malam. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih Pak. Ini khusus bulan Ramadan aja tarawih ini. Ya, kalau di bulan Ramadan ya bukan tarawih lagi namanya. Namanya apa Pak? Tahajud, witir gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tarawih itu salat qiyamul lail ya yang dilakukan di bulan suci Ramadan, khusus di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita masih pada kitab Syarah Al-Usul As-Salasa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihima fid darain. Baik. Ya, yang membaca malam hari ini seperti biasa Al-Akh Alan hafizahullah, kemudian Al-Akh Firdaus ya. Hafizahumallahu jami'an. Fadal. Bismillah, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-wala'u wal bara'u at-thalithatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Qala syarih hafizahullahu ta'ala la yajuzu liman fa'ala dhalika muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Ya, sampai situ aja dulu ya, dikit-dikit nam. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-wala' wal bara'. Jadi ini diantara prinsip akidah Islam. Jadi dalam Islam itu Pak, kita harus ada prinsip al-wala' wal bara'. Apa al-wala' itu Pak? Al-wala' itu artinya loyalitas. Ya, solidaritas harus ada. Siapa yang harus kita wala? Kaum muslimin, orang-orang saleh, orang yang beriman. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang bersaudara itu, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi Allah mengikat ya persaudaraan kita dengan tali keimanan. Walaupun kita tidak kenal, Pak, walaupun kita berbeda suku, berbeda daerah, berbeda provinsi, berbeda pulau, bahkan berbeda negara, berbeda bahasa, tapi kalau kita telah diikat dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita bersaudara. Kita wajib memberikan loyalitas kepada saudara kita. Makanya dalam Islam nanti kalau kita bahas pembahasan al-wala al-wal-bara ini secara mendalam, Pak, ada orang itu yang kita berikan al-wala at-tam namanya, wala secara totalitas sempurna, yaitu orang-orang Islam yang beriman, yang bertakwa, yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, ya, kemudian di atas pemahaman yang benar, pemahaman salafil ummah. Itu kita berikan al-wala, loyalitas secara sempurna. Ada pula orang yang kita berikan loyalitasnya sesuai dengan kadar kebenaran yang ada padanya, itu kaum muslimin secara umum, dan kita berlepas diri dan tidak loyal terhadap penyimpangan-penyimpangan. Seperti kaum muslimin ada yang tidak sholat, ya, sebagai seorang muslim kita loyal karena sesama muslim. Tapi ketika mereka tidak sholat, harus kita, tidak boleh kita loyal terhadap dia tidak sholat itu, gitu ya. Harus kita ingatkan, harus kita tegur, kan gitu. Nah, jadi ada namanya, Pak, al-wala ghairut tam, ya, wala yang tidak sempurna kita berikan kepada ya umat Islam yang punya penyimpangan-penyimpangan. Ini hadirin yang Allah, apa yang itu penyimpangan dari sisi akidah, kemudian ibadah maupun muamalahnya. Nah, jadi tidak boleh kita berlepas diri anti kepada kaum muslimin secara total, tidak boleh. Itu hanya kita berikan kepada orang kafir harbi, ya. Kalau orang kafir yang memerangi Islam, itu harus kita barok, ya, secara sempurna. Tapi kalau Islam, Pak, kita barok sesuai dengan kadar penyimpangannya saja. Itulah yang adil itu, ya. Jadi tidak boleh juga bentang-bentang dia misalkan ahlul bid'ah, ya, tidak boleh kita barok seperti kita kepada orang Yahudi, orang kafir. Itu parah, tidak boleh gitu. Karena walaupun mereka punya penyimpangan, ya, namun sisinya mereka juga muslim, ya kan, juga mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, mengakui Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, kan gitu. Itulah umat Islam yang munsif, yang insaf, yang adil, yang tidak wulu dan tidak juga meremehkan. Ahlussunnah wal jamaah seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Sebagaimana al-Imam, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang al-Asy'ariyah. Kata beliau, al-Asy'ariyah itu ahlussunnah ma wafaqa fi al-sunnah, yang sesuai dengan ahlussunnah. Jadi mereka itu ahlussunnah kalau ada prinsip mereka yang sesuai dengan ahlussunnah, yang itu ahlussunnah. Tapi mereka bukan ahlussunnah kalau menyelisihi prinsip ahlussunnah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya beliau ini luar biasa, ya, bersikap mu'tadil. Kalau bahasa sekarang, ya, pertengahan atau moderat. Tentu moderat dalam tinjauan yang benar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak seperti orang-orang ahlul bidah, Pak. Mereka suka mengkafirkan, ya, kaum muslimin, atau mengkafirkan sesama kaum muslimin yang mereka cap dengan Wahabi. Itu mereka kafirkan. Mereka bilang mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal ya tidak seperti itu duduk permasalahannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka senantiasa, ya, adil, pertengahan, tidak hulu dan tidak juga jafa, tidak ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Ini al-wala. Jadi al-wala ini prinsip Islam, ini.
Kemudian al-bara' juga. Al-bara' itu artinya kita berlepas diri, kita anti gitu. Lawan dari loyalitas ini. Dan kita harus anti kepada segala sesuatu yang menyelisih agama. Dan ini yang telah diajarkan dalam kalimat tauhid yang kita baca, la ilaha illallah. Di situ ada bara'. Mana baroknya la ilaha itu? Kita barok berlepas diri kepada setiap yang disembah, setiap yang dipertuhankan selain Allah, dan kita loyal terhadap orang-orang yang mentauhidkan dan yang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, kita loyal kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Kita harus berikan loyalitas kita kepada orang-orang seperti itu. Ya. Maka ini prinsip Islam. Kemudian beliau mengatakan di sini as-salisatu, yang ketiga, anna man ata'ar rasulah, sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Rasul. Jadi dia taat kepada Rasul, Pak. Wahadallaha, dan dia mentauhidkan Allah. La yajuzu lahu muwalatu man hadallah. Maka kalau ada orang yang sudah mentaati Nabi, Pak, taat kepada Rasul ya sallallahu, kemudian mengesahkan Allah, maka tidak boleh dia memberikan loyalitas pro gitu ya. Kepada siapa? Man hadallah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Maka tidak boleh kita berikan loyalitas kita kepada orang kafir, apalagi orang kafir yang memerangi Islam, orang kafir yang menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina Rasulullah. Sekarang banyak orang kafir ya, di medsos, di TikTok ya, mereka buat suatu grup ya, isinya mencaci Nabi, menghina Nabi. Maka kita sebagai orang Islam, kita harus ya, kita harus berlepas diri, dan kita harus ya, tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Enggak boleh pro, kita harus benci karena Allah. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasul itu adalah orang yang sangat dekat kepada kita, orang tua kita, family kita ya. Kalau mereka menghina Nabi, harus kita, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita ya berikan loyalitas, dan kita sokong, kita berikan ya dukungan kepada mereka, karena mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya, dan wajib kita untuk membela Allah dan Rasulnya. Kemudian kita baca ya apa yang dikatakan oleh Asy-Syarih, pensyarah kitab ini. Qala Asy-Syarih hafizahullah, berkata pensyarah kitab, semoga Allah jaga beliau, la yajuzu, tidak diperbolehkan. Bagi siapa yang tidak boleh ini, Pak? Liman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu. Hal itu apa? Hal itu ada orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang sudah taat kepada Rasul, mengesahkan Allah, maka tidak boleh baginya ya melakukan muwalatu man hadallaha, memberikan loyalitas pro kepada siapa saja yang memusuhi Allah wa rasulahu, dan Rasulnya sallallahu, walau kana aqrabu qaribin, walaupun orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kalau dia memusuhi Allah dan Rasulnya, maaf ya, tentu Allah dan Rasulnya lebih kita kedepankan dari siapapun di permukaan bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal Mas ya, Bang ya, dilanjutkan. Qala al-musannif ini. Ya, lanjut. Wa yuradu bihi ya. Ya. Iya, 6 sampai situ aja dulu Bang ya, dikit-dikit aja enggak apa-apa ya. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala, Hadi mas'alatul wala'i wal bara'i wa hiya tabi'atul tauhid, kata beliau. Masalah ini ya, masalah al-wala' wal bara'. Jadi al-wala' ya,
Sudah tahu kita baik al-wala itu artinya loyalitas. Wal bara ini lawannya. Ya, benci artinya, tidak loyal. Maka permasalahan ini kata beliau wahya tabi'atun lit tauhid. Dia mengikuti ya prinsip tauhid. Iya, karena sudah ada dalam kalimat tauhid itu Pak, sudah ada substansi dari al-wala wal bara itu. La ilaha itu apa? Itu al-bara itu. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan kata kita. Berarti kita melepas diri kita. Ya, kita benci, kita ingkar kepada siapa? Kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah. Artinya kita melepas diri itu. Illallah, dan kita loyal ya hanya kepada Allah saja, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah secara benar, kan gitu. Jadi memang al-wala wal bara itu Pak ada pada prinsip tauhid kita. Karena tidak cukup orang itu hanya mengesahkan Allah, sementara dengan syirik dia senang-senang saja, dia fine-fine saja, happy-happy ndak. Orang yang bertauhid Pak harus dia marah, benci karena Allah terhadap kesyirikan. Iya, harus marah dia dengan kesyirikan. Tentu marahnya punya aturan juga Pak ya. Iya, jangan pula dia marah-marah lantas anarkis ya, enggak. Ya, marah boleh marah, tetap ya dalam rel atau dalam jalur yang dibenarkan. Nampak dukun enggak boleh pula kita serang dengan golok ya. Itu haknya pemerintah. Karena kemungkaran itu ada tahapannya Pak. Robah dengan tangan bila kau punya kemampuan. Maka minimal kita kasih nasihat dengan lisan kita, tentu dengan nasihat yang baik Pak. Yes. Karena dukun banyak yang tidak tahu, dia nggak sadar kalau dia dukun, ternyata dukun gitu ya. Mereka kena syubhat Pak. Mereka sangka itu ilmu hikmah. Kan dari Al-Quran juga Ustaz katanya. Kan yang ngajari kami kiai ini. Terkena syubhat mereka. Maka kitalah yang akan yang punya kewajiban untuk menjelaskan ini tidak betul ya ajaran seperti ini. Ini sihir walaupun berbahasa Arab, ini kitab sihir. Seperti kitab Syamsul Ma'arif juga. Itu berbahasa Arab, tapi mengajarkan di situ khurafat, ya zimat-zimat, tolasim, ya kemudian huruf-huruf potongan, huruf muqatta'ah namanya, untuk ibu hamil supaya mudah melahirkan. Catat ayat ini, ya ini nggak ada. Catat potongan huruf hijaiyah ini, ya, nah ini hadirnya Allah berikan. Ya. Dan semacamnya Pak, seperti kitab Al-Mujarabat Al-Kubra juga ya, atau kitab Tajul Muluk, itu kitab orang kampung biasanya ya. Taj itu artinya kan apa Pak? Taj itu yang ditaruh di kepala raja itu mahkota kerajaan. Tajul Muluk ini kitabnya sihir juga yang berbahasa Arab kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Terkadang dianggap orang itu ilmu hikmah, itu percobaan katanya, percobaan alim ulama dulu, tidak bisa ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min huquqit tauhid, di antara hak-hak tauhid yang harus kita penuhi gitu. Iya, al-wala dan bara itu. Al-wala'u li auliyaillah, kita loyalitas, kita berpihak, kita cinta kepada wali-wali Allah. Wal bara'u min a'da'illah, dan kita berlepas diri, anti ya, benci terhadap musuh-musuh Allah. Maka tidak boleh kita senang dengan Israel ya. Wih, Israel itu bagus juga, na'udzubillah, musuh Allah ini, ya kan? Ini hadirin Allah. Maksudnya negara, bukan Nabi Israel. Kalau Nabi Israel itu Nabi Yakub. Tapi sekarang yang berbentuk negara yang sekarang. Nah, wal muwalatu wal wala'u bimakna wahidin ya. Al muwalah itu sama dengan al wala, Pak. Maknanya satu, sama-sama loyal, cinta gitu. Wal wala'u, dan wala itu yuradu bihi, yang dimaksud dengannya ada al mahabbatu bil qalb. Nah, ada rasa cinta kita kepada kaum muslimin, kepada para wali-wali Allah. Wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah al munasaratu, kita
beri pertolongan, itu bentuk kita loyal kepada kaum muslimin, kepada orang saleh. Kita tolong mereka ketika mereka susah. Maka wajib bagi negara kita menolong negara Palestina. Ini bentuk wala kita. Jangan ya kita ikut pula dengan sebangku dengan Netanyahu itu, apa namanya? Yahoo itu. Iya, orang nauzubillah itu, orang biadab itu, membunuh anak-anak kecil, nauzubillah. Iya, maka tidak boleh, ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kita harus anti itu dengan orang-orang itu, gitu ya. Wal muawanatu, kemudian kita harus juga memberi pertolongan kepada kaum muslimin. Itu bentuk cinta kita, tanda cinta dan wala kita, loyalitas kita. Iya. Kemudian juga yang dimaksud juga dengan al-wala itu adalah wa yuradu bi al-irs, ya, warisan. Ya, seperti dalam Islam ya, orang tua memberikan warisan, ini juga bentuk apa? Wala. Dan ini wajib hukumnya. Jadi warisan itu Pak wajib dihitung dalam hukum Islam gitu. Nah, wal aqlu fid diyat, ya. Iya, kemudian dan akal ya dalam diyat. Itu maksudnya apa ini? Maksudnya diri yang dimiliki. Kalau diyat itu Pak, seseorang yang mendapatkan denda gitu, yang dia harus keluarkan karena ya dia melakukan dosa besar misalkan. Contoh orang yang dikenai denda itu Pak, orang yang membunuh orang lain tak sengaja, seperti al-qatlu khata'an, pembunuhan ya secara tidak sengaja, seperti orang yang ngebut-ngebutan gitu kan, nggak sengaja dia melindas anak kecil, mati anak kecil nih Pak, maka dia wajib untuk membayar diat. Dan membayar diat ini juga masuk bagian ini, karena pembahasan kita masih al-wala ya, ini juga masuk dalam bentuk mahabbah kita. Berapa diatnya Pak, dendanya? Ini kalau dalam fikih Islam Pak, ya kalau dalam fikih muyassar Bapak bisa baca ya, ini 100 ekor onta. Kalau membunuh tidak sengaja, itu membunuh tidak sengaja dan dia nggak dikisos. Tapi kalau sengaja dia bunuh Pak, ya niatnya sengaja dan orang lihat ada indikasi kesengajaan, memang sengaja dia nabrak orang kan mati, maka dia juga dikisos, dibunuh juga dia. Tapi kalau tidak sengaja, ya seperti ada orang berburu Pak ya, berburu babi, tiba-tiba yang melintas itu pemburunya, babinya melompat, ditembaknya, kena kepalanya, meninggal dia. Apakah dia dikisos? Tidak, karena dia tidak sengaja, karena sasarannya, targetnya adalah babi, bukan pemburu itu. Iya, pemburu itu merasa aja Pak ya, karena ya kan gitu. Nah itu kalau dalam Islam Pak, dia harus membayar diat. Diat itu denda itu, ya, dia membayar 100 ekor onta. Banyak juga uangnya Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Iya, fadhil lagi. Wal muslimu yuwali awliya Allahi bima'na annahu yahsulu mahabbatahu ala awliya Allahi wa yunasiruhum. Wal muslimu yakunu ma'al muslimina ba'duhum ula bi ba'din kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Nah, iya, lanjut lagi ya. Ta'akul fi diyatil qata'i yakunu bainal muslimina wa huwa ma yusamma bitakaful bitakaful. Nah, kullu hadha ya, kullu hadha yadkhulu fil wala'i wala yakunu wala'u baina muslimin wa kafirin wal mahabbatu wal nusratu wal miratu wal aqlu wal wilayatu nikahi wa
وولاية القضاء إلى غير ذلك. Ya, sampai situ aja dulu ya. Nah, kemudian ya qala syarih hafizahullah, fal muslimu yuwali awliya Allahi. Maka seorang muslim itu dia harus ya loyalitas wala ya kepada siapa Pak? Kepada wali-wali Allah. Ya, maknanya apa? Bimakna annahu suruh ya mahabbatahu ala awliyaillah, dia berikan gitu ya. Dia khususkan gitu ya. Karena hasara itu kan mengepung mana asalnya. Artinya dia berikan mahabbahnya, kecintaannya ala auliyaillahi, terhadap wali-wali Allah. Ya, jadi wajib kita mencintai wali Allah nih, Pak. Namun kita mencintai wali Allah tentu pada batasan yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh ulu kita. Ya petang-petang dia wali Allah ya, maka kita kultuskan kuburannya. Ini kuburan wali. Kita kan cinta sama wali. Keramat itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul saja yang lebih tinggi derajat beliau dibandingkan wali-wali yang ada di dunia ini. Rasul itu paling tinggi Pak imannya. Beliau tidak mau kuburan-kuburan itu dikeramatkan. Sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri ya aidan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat yang dijadikan id, sesuatu yang sering dikunjungi, sesuatu yang dikhususkan untuk ibadah ke kuburan. Maka ada dalam Islam itu Pak ya, kita hanya ziarah saja. Kita nggak boleh mengkhususkan ibadah khusus ke kuburan Nabi gitu. Tidak ada itu, karena Nabi melarang orang menjadikan kuburan beliau seperti masjid gitu ya. Bahkan beliau mengingatkan para sahabatnya, la'anallahu al-yahuda wan nasara, yang disahih Al-Bukhari ya. Allah melaknat ya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu quburan anbiya'i masajid. Karena mereka orang Yahudi dan Nasrani ini menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka bagaikan masjid yang selalu diramikan. Namun yang parahnya sekarang Pak, sebagian kaum muslimin, semoga Allah beri hidayah, mereka lebih memakmurkan kuburan daripada masjid. Ketika ziarah penuh Pak, sementara masjid banyak yang kosong, ya kan? Na'udzubillah ya. Ini tentu bentuk ghulu terhadap orang saleh, terhadap para wali. Karena kalau kita wala kepada para wali itu Pak, ya kita doakan ya, bukan kita kultuskan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yunasiruhum, dan menolong mereka ini Pak. Ini bentuk ya, bentuk wala kita kepada para wali, kita menolong mereka. Ya, dengan apa? Dengan doa ya, kita tolong mereka kan. Fal muslimu yakunu ma'al muslimina ba'dhum min ba'din. Maka orang Islam itu, kata beliau, harus bersama kaum muslimin. Artinya harus ya sikap mereka, loyalitas mereka harus mereka berikan kepada sesama kaum muslimin. Ba'dhum min ba'din, ya, sebagian dari sebagian yang lain ya. Kama qala ta'ala, ya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 75 ini, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Dan orang-orang yang punya ya kaitan rahim ya, hubungan nasab ya, ba'dhum aula bi ba'dhin, sebagian mereka lebih utama ya dibandingkan yang lainnya, fi kitabillah, sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab Allah. Ya, artinya dalam ayat ini Pak, kita itu sesama Islam lebih lagi persaudaraan kita dibandingkan dengan orang yang ya sesama nasab atau satu rahim. Kenapa Pak? Karena persaudaraan kita yang sebenarnya adalah di atas iman. Orang yang senasab saja Allah mengatakan ya mereka harus saling mencintai, harus saling wala ya. Apalagi kita yang Allah persaudarakan di atas iman, tentu lebih layak lagi kita mengamalkan ayat ini. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fatta'aqulu fi diyatil khata'i yakunu bainal muslimin. Fatta'aqul itu artinya Pak, orang yang
orang yang saling apa namanya itu saling pengertian, itu maksudnya. Ketika ada kaum muslimin yang terbunuh gitu Pak ya, dan itu tidak sengaja, maka harus ada ta'aqalah, harus saling pengertian dia. Maka dalam syariat Islam tidak dibunuh orang yang membunuh orang lain secara tidak sengaja, namun dia membayar diat. Maka ini yang dikatakan di sini ya, fata'aqulu fidiyatil khata'i yakunu bainal muslimin, harus saling ta'aqul dia, harus saling pengertian, saling berpikir mencari solusi gitu ya, dalam memberikan diat al-khata, orang yang salah ketika membunuh ya sesama kaum muslimin. Wa huwa ma yusamma bitakaful, dan dia apa yang dinamai dengan takaful. Takaful itu Pak, saling pengertian, saling memberikan gitu ya. Kullu hadza yadkhulu fil wala, semua ini masuk dalam makna al-wala, loyalitas, karena kita loyal kepada kaum muslimin yang lain. Kalau ada yang salah, bahkan salah bunuh gitu ya, maka tidak boleh kita bunuh juga gitu ya. Maka kita ya natakafal wa nata'aqal, ya kita saling pengertian, saling berpikir ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu baina muslimin wa kafirin, maka ini tidak terjadi antara muslim dan kafir. Ini khusus nih Pak ya, antara kaum muslimin. Wal mahabbatu wa nusratu wal mirasu wal aqlu wa wilayatul nikahi wal wilayatul qada'i ila ghairi dzalik fala yakunu baina muslimin wa kafirin. Dan masalah kecintaan, bantuan, saling mewarisi, saling ta'akul nih Pak ya, saling pengertian, ini masuk wal aqlu nih ya. Ketika ada yang bunuh saudaranya namun salah bunuh gitu, tidak sengaja, maka kita nggak boleh kita bunuh lagi kan gitu ya. Kita saling pengertian, itu maksudnya. Kemudian juga tentang perwalian dalam nikah, ini hanya sesama kaum muslimin ini, itu kata beliau. Wa wilayatul qada'i, dan masalah peradilan juga ini sesama kaum muslimin. Ila ghairi dzalik ya, dan yang lainnya fala yakunu baina muslimin wa kafir, ini tidak terjadi antara muslim dan kafir. Nah, ini khusus kepada kaum muslimin saja ya. Wa inna ma yakunu hadza bainal muslimina, hanya saja semuanya ini hanya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ya. Fadhal Bang. Ya, hakadha nam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, nam, iya. Sampai situ aja dulu Bang. Nam. Kemudian ya, beliau membawakan ayat surah An-Nisa ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan tidaklah selama-lamanya Allah menjadikan bagi orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman ya posisi, walaupun sabil ini kan maknanya jalan. Artinya Allah tidak akan menyamakan antara orang muslim dan kafir. Orang muslim sajalah yang Allah berikan poin-poin yang telah kita sebutkan di atas. Saling mencintai itu hanya pada kaum muslimin. Nah, saling ya mewariskan, tidak boleh Pak, haram hukumnya. Misalkan ya, bapaknya kafir, anaknya muslim, atau bapaknya muslim, tiba-tiba anaknya murtad, maka anak itu haram, tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, terputus warisannya. Ini ya hadirin yang Allah muliakan. Nah, kemudian anaknya muslim, muslimah, mu'alaf misalkan, bapaknya masih kafir, haram bagi bapaknya menjadi wali, karena wali itu syaratnya muslim, dan syaratnya juga nggak hanya muslim, ingat ya, adil. Wali yang muslim adil, begitu juga saksi. Yang adil itu apa? Ulama sepakat yang adil itu adalah mereka yang menjalankan kewajiban-kewajiban yang wajib aja dulu ya, kemudian meninggalkan
dosa-dosa besar secara zahir. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, Pak, ulama sepakat perwaliannya batal. Makanya mungkin itu hikmahnya KUA itu, Pak, ya, mensyahadatkan ulang gitu ya. Khawatir ini tidak Islam lagi mungkin ya, karena ini nggak sholat. Makanya KUA kita itu kan disyahadatkan ulang itu. Saya tanya itu juga alasannya. Memang tidak ada hadisnya Ustaz ya, mengkhususkan syahadat. Tapi kita khawatir mungkin tidak sholat katanya. Entah Islam tendak lagi gitu kan. Maka disyahadat ulangkannya. Nah, kalau seperti itu boleh gitu Pak ya. Tapi kalau orang ini tahu ya, orang rajin ke masjid, ustadz lagi, masa disyahadatkan juga kan gitu ya. Itu tidak tepat ya kan. Tapi kalau memang KUA itu menganggap ini orang ini nggak sholat nih kayaknya, udah ya kita syahadat ulang aja kan itu Pak ya. Sebelum ijab kabul kan itu kan disyahadatkan ulang sama KUA itu. Saya pernah nanya KUA itu Pak, rupanya jawabannya itu kadang-kadang ustadz orang yang nak nikah ini ya tidak sholat dia kan. Nah, kita ragu masih Islam tidak ini. Maka kami KUA ini berijtihad ya, kami syahadat ulang, itu alasannya Pak seperti itu. Ya kalau itu bisa diterima juga gitu ya. Iya. Tahu, tapi kalau yang nikah itu sudah muslim ya jangan Pak ya, atau ustadz pula dia kan, jangan pula disyahadat ulang kan gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Masuk waktu Pak? Iya, karena sudah masuk waktu ya. Mungkin ini pertemuan kita yang terakhir Pak ya. Karena sudah tanggal berapa Pak? Iya. Masih ada? Iya. Tanggal 24. Iya, tanggal 24 Sya'ban, Masya Allah. Iya. Iya. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak ya. Karena insya Allah ya sudah tidak lama lagi kita akan ya memasuki bulan Ramadan ya. Maka untuk itu ya kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya, keimanan untuk bisa beribadah secara maksimal di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri kita keikhlasan. Amin ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.